Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Guru Kreatif. Pada video kali ini saya akan menjelaskan kembali cara membuat project baru di Unity ya, sampai mungkin sampai buildnya ya, sampai bisa ekspornya. Nah, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan cara menginstal Unity versi terbaru menggunakan Unity Hub, dan sekarang saya akan membuat project baru dengan Unity yang terbaru, Unity editor terbaru, sampai hasil buildnya ya, atau hasil ekspornya. Oke, tonton terus video ini sampai habis dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, komen yang positif, dan share ke teman-teman kalian. Oke, di sini saya sudah membuka Unity Hub ya. Nah, tampilannya seperti ini Unity Hub yang versi 6.4. Yang terbaru tuh mungkin sudah ada versi 6.7. Nah, untuk membuat project baru di sini ada tombol New Project ya. Jadi kalian pilih project dulu, kemudian klik tombol New Project. Oke. Kemudian di sini ada pemberitahuan warning ya, ini nggak masalah karena dia mengarahkan ke versi yang terbaru, ada versi Unity editor terbaru. Nah, pada Unity editor terbaru dalam membuat AR, nah kita tidak memilih yang universal 3D ya. Pada video-video sebelumnya atau Unity editor versi sebelumnya, kita memilihnya yang universal 3D ya. Fitur universal 3D untuk membuat project AR-nya. Nah, kalau yang Unity editor versi terbaru di sini sudah menyediakan fitur khusus untuk AR mobile. Nah, kita pilihnya yang ini ya, jangan yang universal 3D, pilihnya yang AR mobile. Kita pilih yang ini. Nah, kalau misalkan kalian baru pertama kali, biasanya kalian diminta untuk mendownloadnya terlebih dahulu. Kalau sudah selesai mendownload, nah barulah kita membuat nama projectnya. Nah, oke, ini saya kasih nama AR ya, AR catur. Kemudian atur lokasinya. Nah, atur lokasi foldernya. Kemudian pilih select folder. Kemudian di sini tinggal di create ya, create project. Oke, kita klik tombol create project. Kita tunggu sampai terbuka Unity-nya ya. Nah, ini mungkin agak lama ya untuk membuat project baru, karena di sini akan mengimport semua elemen yang berkaitan dengan pembuatan aplikasi AR atau augmented reality. Baik, ini sudah mulai proses masuk ke dalam Unity-nya, Unity editornya. Ini termasuk waktu yang cepat ya dalam membuat project baru menggunakan Unity editor versi terbaru. Mungkin ini kelebihannya dibandingkan Unity editor versi sebelumnya. Jadi membuat projectnya itu tidak terlalu lama ya. Nah, ini untuk tampilannya seperti ini. Nah, ini kita close saja yang sebelah kanan ini tutorialnya.
Untuk tampilannya tidak jauh berbeda ya dengan Unity Editor versi sebelum-sebelumnya. Di sini ada inspektornya, ada scene dan gamenya, kemudian ada hierarki, ada project, ada konsol. Oke, nah selanjutnya kita seperti yang video saya sebelumnya, kita setting dulu ya Unity editornya dengan cara klik file, kemudian pilih with profile. Kemudian karena kita akan menggunakan Android nantinya, kita pilih yang Android, klik tombol switch platform. Oke, kita tunggu. Oke, ini masih dalam proses ya. Nah, untuk masuk ke platform Android, ini mungkin lumayan agak lama ya untuk perpindahan dari Windows ke platform Android. Oke, sudah berhasil mengubah ke platform Android. Jadi tandanya berhasil itu sampai dibuat datanya itu tidak ada tanda seru ya. Kalau masih ada tanda seru berarti tunggu saja sampai proses import Androidnya itu selesai atau berakhir. Kemudian kita masuk ke menu player setting. Nah, ini tampilannya seperti ini ya. Perbedaannya di sini ya, di bagian orientation. Nah, untuk bagian landscape-nya itu tidak bisa diputar-putar ya. Jadi ada pilihan landscape right atau landscape left. Nah, bedanya di situ ya. Jadi kalau udah landscape right ya udah landscape right, tidak bisa diputar-putar landscape-nya di HP. Kemudian di override-nya ini di unchecklist ya. Jangan di checklist. Kalau di checklist itu nanti akan bermasalah ya. Nah, di unchecklist biar package name-nya itu sama dengan yang ada di atas, jadi harus sama ya. Nah, cukup segini aja pengaturannya. Oh ya, yang terakhir ini bagian minimum apinya. Biasanya di sini otomatis ngarahin ke Android 11. Jadi kalau yang sebelumnya itu kan kalian ubah-ubah dulu ya. Nah, kalau ini dia langsung mengarahkan ke Android 11. Tidak bisa menggunakan Android di bawah Android 11. Jadi kalau misalkan diinstal di HP yang Androidnya di bawah Android 11, maka aplikasinya tidak bisa terbuka ya, karena dia di sini sudah mengikuti perkembangan teknologi sesuai perkembangan HP. Oke, ini di close saja. Kalau udah selesai, ini juga di close. Untuk pengaturannya udah berhasil ya. Sekarang kita import bagian Vuforia package-nya. Di sini saya sudah menyiapkan add Vuforia package ya, yang terbaru. Mungkin ini ada yang lagi yang terbaru ya. Cuma kalau kalian mau yang terbaru, yang update lagi, silahkan masuk ke webnya Vuforia Engine ya. Nah, di bagian download nanti, nah di sini ada download for Unity. Nah, kalian klik aja di sini untuk mendownload Vuforia package versi 11.4 terbaru ya, versi terbaru. Nah, di sini saya sudah mendownload. Tinggal diklik 2 kali. Nanti dia akan mengimport ke dalam Unity ya. Klik tombol import. Oke, kita tunggu. Update.
Baik, sudah selesai untuk import Vuforia package-nya. Selanjutnya kita akan mengatur Vuforia package-nya dengan cara klik menu window, pilih Vuforia package. Nah, di sini teman-teman diminta buat memasukkan lisensi yang dari Vuforia ya, biar terhubung ke akun Vuforia. Jadi kita buka Vuforia-nya lagi, kemudian masuk ke My Akun atau akun kalian ya, pilih target, pilih plan and license. Oke. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa lisensi ya. Nah, saya pilih yang ini. Jadi teman-teman yang belum, silahkan buat lisensinya terlebih dahulu. Oke, di sini sudah terbuka lisensinya. Kita copy, kemudian buka lagi Unity-nya, kita pastekan ke sini. Oke, nah ini otomatis tersimpan ya. Kemudian yang paling bawah ada device tracker. Nah, ini di checklist buat kalian yang objeknya akan tetap muncul walaupun markernya sudah tidak ada. Nah, kalau saya saat markernya tidak ada, tidak muncul ya objeknya ya. Nah, ini kita unchecklist saja berarti, karena saya tidak ingin objeknya muncul saat markernya hilang. Oke, kalau sudah, sekarang kita import terlebih dahulu marker yang akan dijadikan scan AR ya, scan kamera AR nantinya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan juga di akun Vuforia saya di database-nya. Nah, ini ya, saya sudah mendownload juga. Nah, hasil downloadnya ada di PC saya. Nah, silahkan teman-teman download terlebih dahulu marker yang sudah diupload ke akun Vuforia ya. Nah, ini tinggal di klik 2 kali, kemudian klik tombol import. Oke, nah ini sudah masuk seharusnya. Nah, sekarang kita memulai membuat project AR-nya ya. Di sini untuk yang versi yang terbaru, nah udah disiapin template-nya ya. Coba kita play template-nya seperti apa. Nah, template-nya seperti ini ya. Jadi ini contohnya seperti ini. Oke, kita stop. Kita kembali ke scene ya di sini. Nah, karena saya tidak ingin menggunakan template, jadi ini saya hapus ya. Ini saya hapus SR origin, kemudian UI-nya pun saya hapus. Nah, di sini saya akan memasukkan objek 3 dimensinya terlebih dahulu pada aset ya, masukinnya. Objeknya pun saya sudah siapkan ya. Jadi teman-teman harus menyiapkan semua aset, objek 3 dimensinya, UI-nya dan lain sebagainya. Nah, di sini saya menggunakan pion catur dan di sini pun saya sudah membuat logonya. Ini kita masukin aja dua-duanya ya. Ke aset, masukin ke aset dengan cara drag and drop. Drag and drop tuh maksudnya klik kiri, ditahan, kemudian lepas di asetnya Unity ya. Nah, ini udah otomatis ke import, cara memasukkan aset secara cepat ya, cara lebih efisien lah. Nah, ini kita yang logonya kita ubah ke sprite dulu menjadi single mode. Oke. Klik sembarang tempat, kita simpan. Oke, sekarang kita akan buat markernya atau masukin markernya dengan cara klik kanan di bagian hierarki, pilih Vuforia Engine, pilih image target. Nah, di sini pilih yang database. Ini pilih AR catur.
Nah, ini tinggal kalian pilih ya, marker mana yang dibutuhkan. Karena saya mau munculin marker kuda, berarti saya pilihnya yang pion catur kuda. Nah, ini udah muncul ya untuk markernya, marker kudanya. Berarti objeknya pun kita taruh di atasnya sini ya. Caranya ini yang bagian objek yang ada di aset, kita drag and drop, kita masukin ke image target. Oke, nah ini kita bisa kasih nama ya untuk nama image targetnya, misalkan image target kuda. Nah, oke, nah ini kudanya pun sudah masuk ya, tinggal kita atur. Nah, ini untuk memutar-mutar seperti ini, tekan Alt pada keyboard, kemudian klik kiri pada mouse ya. Nah, ini muter-muternya. Kita seleksi bagian yang kuda, pilih yang kuda. Nah, kita taruh atas di sini, kemudian memperbesarnya bisa klik yang bagian ini. Nah, seperti ini ya. Oke. Kemudian kita putar 180 derajat ya, biar menghadapnya ke sebaliknya. Oke, sekarang kita lihat bagian atas dengan cara klik panah yang hijau. Kita taruh bagian tengah-tengah sini ya. Kita lihat bagian depan. Oke, ini udah pas. Kita simpan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita mulai build ya. Ini udah selesai untuk pembuatan AR-nya. Oh ya, satu lagi, kita akan buat tombol keluar dari aplikasi ya. Kita masuk ke 2D. Oke, kemudian di sini pilih UI, pilih button. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, akan muncul seperti ini ya. Oh ya, ini jangan lupa di bagian game kita atur resolusinya yang portrait ya, yang pilihannya yang ini. Nah, resolusi ini bisa kalian ambil atau bisa kalian tentukan yang udah ada di sini, atau bisa juga kalian custom ya dengan cara klik tambah bagian yang bawah. Nah, di sini saya sudah banyak customnya nih. Saya pilihnya yang 1080 x 1920 karena menyesuaikan ukuran dari HP saya. Oke, nah ini udah nih. Nah, tombolnya saya akan taruh di bagian atas ya. Oke, klik bagian yang ini untuk memperbesar tombol. Nah, yang ini ya untuk memperbesar tombol. Nah, kita kasih nama tombolnya, klik button, pilih teks. Kemudian kita kasih nama keluar. Oke, ini kita perbesar ya. Kita tebelin, kita kasih warna buttonnya, klik button, pilih warna yang merah. Teksnya bisa kasih warna putih. Oke. Nah, jangan lupa untuk yang sudut-sudut segitiganya ini taruh di bagian sudut-sudut tombol. Oke. Nah, sekarang kita berikan kode ya pada tombolnya. Kita buat scriptnya terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyiapkan untuk scriptnya ya. Nah, ini tinggal di drag and drop ke asetnya Unity. Oke, sudah masuk ya scriptnya ya, namanya menu. Kalau kalian mau lihat bisa saya buka script. Nah, seperti ini ya, ini scriptnya. Di sini ada perintah. Nama perintahnya tombol keluar. Nah, kodenya itu aplikasi quit, debug, log, game, close. Ini ya untuk scriptnya atau codingannya. Ini sangat simple sekali. Jadi kalian bisa ikuti di sini kodenya. Kalau yang atas ini bawaan dari Unity ya, yang otomatis muncul saat kalian buat di Unity. Oke, ini kita close. Kita masuk ke Unity-nya lagi. Oke, ini reloading dulu karena tadi kita ada
sedikit yang diubah di scriptnya. Oke, nah sekarang tinggal kita klik button yang ada di hierarki. Nah, di sini ada di sebelah kanan inspektor. Nah, di sini ada tempat namanya on click, diklik tambah. Kemudian kode script menunya yang ada di asset kita drag and drop ke dalam canvas. Oke. Nah, kemudian canvasnya kita drag and drop ke dalam on click ya, sebelah sini. Kemudian di no functionnya diklik, pilih menu. Kemudian pilih yang perintah tombol keluar. Oke, ini seharusnya sudah berhasil ya. Coba kita akan play hasilnya. Oke, ini kameranya sudah aktif ya. Nah, ini coba kita arahkan ke marker ya. Nah, ini muncul pion catur kuda ya. Nah, ini saat kita hilangkan markernya, otomatis objeknya hilang ya. Karena tadi kita tidak checklist ya bagian yang Vuforia, pengaturan Vuforianya. Jadi kalau di checklist, dia kalau dihilangkan markernya akan tetap muncul objeknya. Itu ya perbedaannya ya. Oke, coba nih kita klik tombol keluar. Nah, ini tombol keluarnya tidak akan bisa berfungsi jika di bagian simulasi, jadi harus di HP ya buat mempraktekannya. Oke, ini kita stop. Oke, ini udah berhasil ya untuk simulasinya. Sekarang kita coba build. Klik file, pilih build profile. Kemudian di sini kita masukin logonya dulu ya di bagian player setting. Nah, di sini ada default icon. Nah, ini iconnya kita masukkan yang logo caturnya ya. Nah, yang ini. Oke, ini udah masuk. Kemudian bagian splash screen-nya pun bisa dimasukin juga ya. Nah, ini splash image-nya bisa kalian gunakan juga. Jadi nanti muncul logo kalian saat di opening. Tapi ini saya nggak pakai ya. Oke, ini saya close saja. Kemudian klik tombol build ya buat ekspor aplikasinya menjadi file.apk. Nah, ini kita kasih nama AR Catur. Oke, kita tunggu sampai proses ekspornya selesai. Oke, kita tunggu ya beberapa menit karena memang agak lama untuk ekspornya. Biasanya kalau menggunakan Unity yang versi yang sebelum-sebelumnya itu sampai ya 30 menit ya, 30 menit, bahkan saya pernah tunggu ekspornya sampai 1 jam. Jadi tergantung project, seberapa besar project yang kalian buat ya. Nah, ini masih 10 menit lah ya ini ya ekspornya. Prosesnya ini masih belum selesai 10 menit. Baik, sudah berhasil ekspornya. Ini kurang lebih waktunya 10-15 menit ya untuk ekspor, lumayan lama ya. Nah, ini hasil ekspornya. Jadi nanti saat sudah selesai dia otomatis menampilkan direktori aplikasinya ya. Nah, ini nanti kalian tinggal diinstal di HP dengan cara bisa kirim ke WA aplikasinya dari laptop.
atau dari PC, atau bisa juga kirim ke Google Drive, kemudian nanti dibuka di HP dan diinstal di HP. Oke, mungkin itu saja untuk tutorial cara membuat project baru pada Unity 6.3 ya, atau Unity 6000. Untuk pertemuan atau tutorial selanjutnya mungkin nanti akan saya menjelaskan tentang fitur-fitur atau tools yang ada pada Unity 6.3 ya, atau Unity 6000. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.